Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para seniman poligonal, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin. Oke, kali ini saya akan membawakan tutorial untuk membuat salah satu jenis buah iblis dewa dari anime terkenal, yaitu One Piece. Tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita ke prosesnya. Hal pertama, kita akan menambahkan objek Icosphere sebagai objek dasar dari buah iblisnya. Setelah itu, kita hide terlebih dahulu. Dan kita akan membuat pola untuk permukaan pada buah iblis. Di sini tambahkan objek plane, lalu kita ke edit mode dan kita pilih match atau menggunakan shortcut M, pilih add cursor dan kita atur agar menjadi bentuk seperti ujung huruf S. Jika sudah, kita bisa convert mesh to curve. Di sini kita tambahkan volume dengan menuju ke curve modifier, lalu kita tambahkan nilai depth pada bevel di geometry. Kita atur kembali bentuk objek agar lebih sesuai dan juga lebih rapat. Jika sudah, kita bisa mengconvert ke bentuk mesh dan menambahkan subdivision surface modifier. Nah, sekarang kita akan menutup lubang pada ujung objek pola atau membuat permukaan dengan menggunakan grid fill. Ctrl F, grid fill. Di sini kita atur agar ujung pola menutupi bagian tengah ujung huruf S ini. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan menduplikat objek ini agar menjadi huruf S yang sempurna. Kita pindahkan transform pivot point menjadi 3D cursor, lalu Shift D, SX-1, dan kita rotasikan RX 180. Setelah itu, untuk menyatukan kedua objek atau objek pertama dan juga objek duplikat, kita select semua bagian, lalu Shift N dan juga klik merge, lalu pilih by distance. Nah, di sini kita bisa menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Karena di sini saya akan membuat bagian ini menjadi lurus dan juga sedikit lebih kecil. Dengan menambahkan loop tool, lalu mengatur skala dan tambahkan bevel agar lebih halus transisinya. Jika sudah, kita atur agar objek ini lurus. Dan di sini kita akan menambahkan objek latik. Kita atur besarnya agar lebih besar sedikit dari objek pola. Kita pergi ke latik property, lalu kita atur resolutionnya menjadi 15, 10, dan 1. Dan ini tampilannya. Oke, setelah itu kita satukan objek pola dan juga objek latik dengan parent, yaitu Ctrl P, lalu pilih objek keep transform. Setelah itu kita tambahkan juga pada objek pola, yaitu latik modifier. Pilih objek latik. Lalu kita akan mencoba apakah fungsi latik ini sudah aktif atau belum.
Jadi fungsi lattice ini adalah untuk membuat objek 3D menjadi fleksibel. Kita tepikan dulu objek lattice dan juga objek pola ke tepi kanan. Kita akan menambahkan warna untuk objek pola dengan referensi gambar buah iblisnya. Untuk memperhalus permukaan pola, kita gunakan Set Smooth. Lalu kita munculkan kembali objek buah, karena kita akan mencoba untuk menempelkan objek pola dan juga objek lattice ke permukaan objek buah. Kita coba terlebih dahulu. Ternyata masih belum sesuai karena kita harus mengatur dulu transform pivot point menjadi median point dan snap dengan pengaturan seperti ini. Oke, kita coba. Objek pola dan objek lattice sudah berhasil menempel pada permukaan dan mengikuti arah dari bentuk permukaan objek buah. Di sini kita atur posisinya, dan untuk objek lattice dan objek pola agar menempel seluruhnya ke permukaan objek buah. Di objek pola kita tambahkan shrink wrap, lalu kita pilih objek buah, maka akan seperti ini. Di sini saya menggunakan pengaturan project dan on surface, lalu positif negatif kita centang dan juga kita aktifkan Z axis. Setelah itu kita bisa menduplikatnya dan memposisikan seperti berikut hingga semua permukaan pada objek buah terpenuhi oleh objek pola. Namun di sini kita juga perlu menyisakan sedikit ruang untuk tangkai buah. Sebelum membuat tangkai, kita matikan dulu snap, lalu kita tambahkan objek plane. Prosesnya sama seperti membuat pola, kita tambahkan plane ke edit mode, lalu rubah plane menjadi vertex dengan merge add cursor. Di sini saya akan menggunakan referensi gambar. Lalu di sini kita tinggal membentuk bentuk tangkainya sama seperti kita membentuk pola. Jika sudah, kita convert ke curve, lalu kita pergi ke curve modify property. Kita tambahkan nilai pada depth, bevel, di geometri, lalu kita atur atau kita sesuaikan besar dari tangkai tersebut. Jika sudah, kita convert kembali ke mesh. Dan kita tambahkan subdivision surface modifier. Setelah itu kita buat permukaan pada ujung objek tangkai menggunakan grid fill sama seperti proses membuat pola. Oke, setelah itu kita akan menyambungkan tangkai yang sudah kita buat dengan objek buah. Kita hide terlebih dahulu koleksi pola dan juga
icosphere-nya. Nah, di sini saya menambahkan loop tool dengan Ctrl R untuk membuat garis baru. Lalu kita bevel vertex dengan Ctrl Shift B. Kita tambahkan subdivide. Lalu kita rubah loop tools menjadi circle. Setelah itu kita munculkan kembali objek buah dan juga pola. Lalu kita extrude bagian yang sudah kita atur tadi. Nah, jika sudah cukup sesuai, kita shade smooth agar permukaan tangkai lebih halus. Lalu kita akan menambahkan warna pada tangkai dan juga buah menggunakan referensi gambar buah iblis. Nah, di sini saya melakukan sedikit perbaikan, yaitu membuat lengkungan pada objek penyambung antara tangkai dan juga objek buah. Oke, kita langsung saja memberikan warna. Pergi ke material property, lalu kita tambahkan new. Kita atur agar memiliki warna yang sama antara tangkai dengan tangkai dan buah dengan pola. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.